Terminal bus Surabaya selalu riuh setiap hari. Klakson bus bersahut-sahutan, teriakan kondektur yang berebut penumpang, bercampur dengan langkah tergesa para calon penumpang. Di sudut yang agak kumuh, berdiri sebuah gerobak sederhana dengan wajan bulat berisi minyak panas. Itulah milik Asep, pria Parubaya berusia hampir 50 tahun, penjual telur gulung yang dikenal ramah oleh para penumpang dan sopir bus. Setiap kali minyak panas menyentuh adonan telur, bunyi ses menggema, menyebarkan aroma gurih yang membuat orang-orang kecil di terminal tersenyum. Anak-anak kecil yang menunggu bus bersama ibunya selalu berlari mendekat, menatap dengan tatapan lapar dan penuh rasa penasaran. Asep selalu menyapanya dengan senyum tulus, "Sabar ya, nak, sebentar lagi matang." Bagi banyak orang, telur gulung Asep bukan sekadar jajanan, tapi juga sedikit kebahagiaan di tengah kerasnya kehidupan terminal. Namun, di balik senyumnya, Asep menyimpan hati yang gelisah. Sudah berbulan-bulan ia dipalak oleh gerombolan preman terminal. Uang hasil jerih payahnya yang seharusnya dibawa pulang untuk membeli beras, susu, atau membayar kontrakan, sering lenyap dipaksa masuk ke kantong para penguasa terminal. Ia menahan sakit hati itu, berharap suatu hari keadaan berubah. Tapi nyatanya, hari demi hari preman makin menjadi-jadi. Siang itu, matahari menyengat, tapi terminal tetap padat. Asep mengipas-ngipas asap minyak panas sambil melayani pembeli. Seorang sopir bus sempat berbisik lirih, "Sep, hati-hati, tadi aku lihat anak buah Jabrik mondar-mandir. Katanya, hari ini mereka mau narik jatah lagi." Asep hanya mengangguk, wajahnya datar, seolah sudah terbiasa dengan ancaman seperti itu. Dalam hatinya, ada perasaan perih, sampai kapan ia harus diam dan menyerah begitu saja. Ketika dagangannya mulai ramai, 3 orang preman berbadan besar mendekat. Bau alkohol menusuk hidung, langkah mereka berat, dan sorot mata mereka tajam mengarah pada gerobak telur gulung itu. Suasana yang semula riuh berubah sedikit mencekam. Anak-anak yang tadinya riang menonton Asep memasak, perlahan mundur menjauh, sembunyi di balik ibunya. Semua orang tahu, kalau preman sudah datang, masalah akan segera terjadi. "Woi, Sep," salah satu preman berteriak kasar. "Mana setoranmu?" Katanya kemarin belum bayar. Tangannya langsung meraih telur gulung yang baru matang, menggigit dengan rakus tanpa membayar sepeser pun. Minyak menetes dari bibirnya, tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan meremehkan yang ia tujukan pada Asep. Pedagang lain menunduk, pura-pura tak melihat, karena takut terkena imbasnya. Asep terdiam, jari-jarinya masih memegang tusuk sate telur gulung yang belum sempat ia serahkan ke pelanggan kecil. Di dalam dadanya, amarah mulai bergolak. Ia mengingat wajah istrinya yang menanti di rumah kontrakan, mengingat anak-anak kecil yang sering berlari ke gerobaknya dengan tawa. Semua itu selalu jadi alasan ia bersabar. Tapi hari ini, ketika satu persatu dagangannya diinjak dan ditendang ke tanah oleh para preman, kesabarannya mulai retak. Minyak panas di wajan mendidih, menebarkan aroma gurih yang tak lagi terasa nikmat. Asep menatap gerobaknya yang berantakan, telur gulung berserakan di tanah, dan suara tawa kasar para preman yang puas menghancurkan kerja kerasnya. Matanya memerah, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia berbisik dalam hati, "Cukup sudah, aku tidak akan diam lagi." Malam itu, terminal bus Surabaya masih ramai meski lampu-lampu neon redup menyorot bangunan yang tua dan berdebu. Di sebuah warung kopi kumuh, 5 sosok duduk melingkar sambil mengepulkan asap rokok. Mereka bukan orang sembarangan, merekalah yang dijuluki 5 raja preman terminal. Nama-nama mereka membuat setiap pedagang gemetar: Bagong si raksasa, Jabrik si sadis, Tole si tikus licik, Keling si pemangsa, dan Ucok sang otak dingin. Mereka mendengar laporan anak buahnya tentang seorang pedagang telur gulung Parubaya yang berani menentang. Jabrik, dengan rambut acak-acakan dan tato penuh di lengannya, membanting meja hingga gelas kopi pecah. "Bangsat, pedagang kecil berani melawan. Apa dia kira kita main-main di terminal ini?" Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang di warung segera kabur ketakutan. Bagong, tubuhnya besar bak gorila, hanya tertawa serak. "Kalau cuma tukang telur gulung, biar aku remas kepalanya kayak telur busuk. Selesai urusan." Ia meneguk minuman keras dari botol plastik, matanya melotot penuh amarah. Namun, Ucok si otak dingin mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. "Jangan gegabah. Orang kecil biasanya tahu tempatnya. Kalau dia berani melawan, berarti ada sesuatu di baliknya.
Ucapan Ucok membuat suasana semakin tegang. Tole, si tikus licik dengan tubuh kurus dan senyum sinis, menimpali, kalau benar dia punya nyali, kita jadikan dia contoh. Hancurkan gerobaknya, buat dia berlutut di depan semua pedagang. Biar yang lain gak ikut-ikutan berani. Tawa kejam pun terdengar, menggema di warung kopi itu seperti dentang lonceng kematian. Sementara itu, Asep duduk termenung di kontrakannya yang sederhana. Tangan tuanya masih bergetar menahan amarah, teringat wajah-wajah preman yang menghancurkan dagangannya siang tadi. Satu-satunya suara yang menemaninya hanyalah bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Dalam hatinya, ia tahu, perlawanan hari ini hanyalah permulaan. Bayang-bayang 5 preman itu menghantui benaknya, seakan menunggu saat yang tepat untuk menghantam balik. Di terminal, para pedagang kecil saling berbisik tentang keberanian Asep. Asep itu nekat sekali, melawan anak buah Jabrik, ucap seorang pedagang nasi kucing dengan nada cemas. Tapi hati-hati, besok pasti mereka balas dendam. 5 raja preman itu nggak akan tinggal diam. Semua wajah tampak muram, seolah mereka menyaksikan badai besar yang sedang mendekat. Malam semakin larut, namun suasana di terminal terasa mencekam. 5 raja preman itu sudah menandai Asep sebagai musuh baru. Keputusan sudah dibuat, esok hari, mereka akan turun langsung untuk mempermalukan pedagang telur gulung itu di hadapan semua orang. Asep yang terpejam di atas tikar usangnya tiba-tiba membuka mata. Ia memandang langit-langit kamar dengan tatapan tajam. Kalau mereka ingin perang, maka mereka akan mendapat perang, bisiknya dalam hati. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, jiwa petarung lamanya mulai bangkit dari tidur panjang. Hujan gerimis turun membasahi atap seng kontrakan kecil Asep. Pria parubaya itu duduk bersila di atas tikar tipis, tatapannya kosong menembus kegelapan. Sisa-sisa telur gulung yang gagal ia jual tadi siang masih terbayang, berserakan di tanah dengan jejak sepatu preman yang menghina harga dirinya. Tangannya mengepal, urat-uratnya menonjol, menahan gejolak emosi yang tak lagi bisa dibendung. Di sudut ruangan, foto istrinya yang sudah lama tiada tergantung berdebu. Asep menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Maafkan aku sudah terlalu lama diam. Mereka injak harga diriku, mereka hancurkan keringatku. Aku tidak bisa biarkan lagi." Air matanya jatuh, bercampur dengan api amarah yang semakin berkobar di dadanya. Ia berdiri, membuka peti tua yang sudah berkarat di pojok kamar. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang sudah ia kubur dalam masa lalu, sebuah ikat kepala hitam, sarung tangan kulit lusuh, dan buku catatan kecil berisi jurus-jurus silat yang dulu ia pelajari di perguruan rahasia. Tangannya bergetar saat menyentuhnya, seakan membuka kembali pintu menuju masa kelam yang pernah ia tinggalkan. Tiba-tiba suara petir menggelegar, membuat ruangan berguncang sejenak. Asep merasakan darah mudanya kembali berdesir, otot-otot tuanya seakan diingatkan pada masa lalu ketika ia pernah dijuluki macan hitam dari Cianjur oleh kawan-kawan seperguruan. Julukan yang selama ini ia sembunyikan, takut terseret lagi ke dunia penuh kekerasan. Namun malam ini, ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Asep mulai berlatih di ruangan sempit itu. Tubuhnya yang tua tampak kaku pada awalnya, namun setiap kali ia mengayunkan tangan, setiap kali ia menendang udara, ingatan lamanya kembali. Nafasnya teratur, gerakannya semakin cepat. Bayangan dirinya di masa muda muncul, pria yang disegani, yang mampu menjatuhkan lawan dengan satu gerakan sederhana namun mematikan. "Besok mereka pasti datang," gumamnya sambil meninju udara. "Kalau mereka kira aku akan tunduk, mereka salah besar." Wajah-wajah 5 raja preman terminal melintas dalam pikirannya. Bagong dengan tubuh raksasa, Jabrik yang haus darah, Tole si tikus busuk, Keling yang licik, dan Ucok dengan otak dinginnya. Asep tahu, mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka adalah ancaman nyata yang sudah menguasai terminal bertahun-tahun. Di luar, suara hujan semakin deras, seperti genderang perang yang ditabuh oleh langit. Asep menutup matanya, menenangkan jiwa, lalu mengikatkan ikat kepala hitam di dahinya. Ikat kepala yang dulu ia janji tak akan pernah dipakai lagi. Malam itu, janji itu ia langgar. Ia siap membuka kembali sisi dirinya yang paling berbahaya. Dan ketika fajar esok menjelang, terminal Surabaya tidak akan sama lagi. Bagi para pedagang kecil, Asep hanyalah penjual telur gulung yang ramah. Namun bagi 5 raja preman, ia akan menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur,
Langit Surabaya berwarna kelabu, tanda hujan semalam belum sepenuhnya reda. Terminal mulai hidup kembali dengan teriakan kondektur, deru bas, dan langkah tergesa para penumpang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Asep mendorong gerobak telur gulungnya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun di balik tatapannya yang tenang, ada bara api yang membakar dalam diam. Tak banyak yang tahu siapa Asep sebenarnya. Mereka hanya melihat seorang pria parubaya sederhana, penuh senyum, dan sabar menghadapi kerasnya hidup. Tapi di masa mudanya, Asep adalah seorang pendekar tangguh dari perguruan silat tua di Cianjur. Ia bahkan pernah ditarik masuk ke dalam sebuah organisasi bayangan yang beroperasi di banyak kota, dikenal dengan sebutan Lingkar Hitam, sebuah kelompok yang menegakkan keadilan di luar hukum. Dalam catatan gelap itu, Asep pernah menumbangkan puluhan preman sendirian di pasar malam, bahkan pernah berhadapan dengan bandit bersenjata tajam tanpa rasa takut. Jurus andalannya, cakar macan hitam, mampu melumpuhkan lawan dalam hitungan detik. Tapi jalan penuh darah itu akhirnya ia tinggalkan ketika istrinya hamil, memaksanya memilih kehidupan normal. Ia berjanji pada almarhum istrinya untuk mengubur masa lalunya, menjadi pria biasa, seorang suami dan ayah sederhana. Namun janji itu retak sejak 5 raja preman muncul di terminal. Setiap kali ia melihat pedagang lain dipalak, setiap kali ia mendengar tangisan anak kecil karena dagangan ayahnya dihancurkan, ia merasa masa lalunya memanggil. Semalam, ketika ia membuka peti tua dan mengikat-ikat kepala hitam, Asep tahu satu hal, dirinya yang lama telah kembali. Di terminal, beberapa pedagang lama masih mengenali sorot mata Asep yang berbeda pagi itu. Aku merasa tatapan si Asep nggak kayak biasanya, bisik seorang pedagang rokok. Matanya tajam, seperti orang yang pernah makan asam garam dunia berbahaya. Namun mereka tak berani bicara lebih jauh. Yang jelas, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tak lama, kabar cepat menyebar bahwa kelompok preman akan datang lagi siang nanti. Suasana terminal mendadak mencekam. Beberapa pedagang memilih menutup lapak lebih awal, sementara yang lain hanya bisa berdoa agar hari ini tidak ada korban. Semua mata diam-diam menoleh ke arah Asep, pedagang telur gulung yang entah mengapa terlihat begitu tenang, seolah menunggu badai datang. Asep sendiri hanya berdiri di balik gerobaknya, tangannya sibuk memecahkan telur dan mengocoknya dalam mangkuk. Tapi hatinya tak tenang, pikirannya berputar jauh ke masa lalu. Ia teringat gurunya yang dulu berpesan, macan bisa tidur panjang, tapi ketika ia bangun, tak ada yang mampu menghentikannya. Kata-kata itu bergema di telinganya, menegaskan bahwa hari ini mungkin menjadi titik balik hidupnya. Dan ketika jam bergeser menuju siang, suara langkah berat terdengar dari ujung terminal. Puluhan preman mulai berdatangan, menandai kehadiran para penguasa terminal. 5 raja preman telah tiba. Semua orang menahan napas. Dan Asep, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menatap langsung ke arah mereka dengan tatapan dingin penuh peringatan. Langkah-langkah kasar para preman menggema di lantai terminal, seperti irama kematian yang membuat suasana mendadak beku. Orang-orang yang tadinya sibuk menjajakan dagangan tiba-tiba menutup mulut, menarik diri, dan menyingkir ke belakang. Puluhan pasang mata hanya berani mengintip dari balik lapak dan kursi kayu reyot. Di barisan paling depan, 5 sosok berjalan gagah penuh kesombongan, Bagong, Jabrik, Tole, Keling, dan Ucok. Ucok, sang otak dingin, berdiri di tengah, tatapannya menusuk lurus ke arah gerobak telur gulung milik Asep. Ia tidak perlu berkata banyak, karena cukup dengan hadirnya mereka, rasa takut sudah menjalar ke setiap penjuru terminal. Asep tetap berdiri di balik gerobaknya, wajahnya tenang, meski dalam dadanya api dendam membara lebih panas dari minyak goreng di wajannya. Jabrik, si preman sadis, maju sambil tertawa keras. Hah, jadi ini dia pedagang tua yang berani bikin anak buahku ketakutan. Ia menendang kursi plastik hingga terlempar, menghantam dinding. Hei, kakek, kau kira terminal ini milikmu? Hari ini aku pastikan kau berlutut, dan daganganmu kami lumat abis. Sorak-sorai preman lain bergema, menambah ketegangan. Asep menunduk sebentar, memegang erat spatula besinya. Semua orang mengira ia takut. Namun saat ia mendongak kembali, matanya memerah tajam, penuh bara amarah yang terpendam selama ini. Cukup sudah kalian merajalela, berbulan-bulan aku diam, tapi hari ini, bukan aku yang akan jatuh berlutut. Suaranya tenang, tapi tegas, seperti guru yang siap menghantam bumi. Bagong, tubuhnya besar seperti raksasa,
langsung menghampiri gerobak Asep. Dengan kasar ia membanting telur-telur ke tanah, pecah berhamburan. "Kau dengar, tua bangka, inilah nasibmu kalau melawan kami." Ia menginjak-injak telur yang pecah, tawa kejinya mengiris hati setiap pedagang yang menonton. Asep menatapnya tajam, seolah menahan diri untuk tidak langsung meledak. Namun saat Keling mencoba meraih wajan panas untuk dilempar, tangan Asep bergerak cepat. Dengan cekatan ia menarik wajan itu, membuat Keling terperanjat mundur. Mata Asep menyala, dan suara lirih keluar dari bibirnya, "Jangan pernah sentuh rezeki orang kecil dengan tangan kotor kalian." Kalimat itu meluncur pelan, tapi cukup membuat semua preman seketika terdiam. "Tole, si tikus licik," terkekeh sinis. "Waduh, ternyata kakek ini punya nyali juga. Bagus, makin seru. Besok nama kakek ini akan kami kenang sebagai bangkai di terminal ini." Preman-preman lain langsung bersiap, lingkaran terbentuk, membuat Asep terjebak di tengah. Pedagang dan penumpang hanya bisa terdiam, menahan napas, menunggu ledakan yang pasti terjadi. Di dalam dada Asep, dendam itu akhirnya mencapai puncaknya. Semua kesabaran yang ia timbun selama ini runtuh bersama pecahnya. Telur-telurnya di tanah. "Kalau ini yang kalian mau, maka inilah perang yang kalian cari." Ia melangkah ke depan, meninggalkan gerobaknya, bersiap menghadapi badai yang tak terelakkan. Api dendam itu kini menyala terang, siap membakar 5 raja preman beserta semua kesombongan mereka. Suasana terminal mendadak hening, hanya terdengar deru bas yang sesekali lewat dan detak jantung orang-orang yang bersembunyi di balik lapak. Asep berdiri tegap di tengah lingkaran preman, spatula besi di tangan kanan dan tusuk sate telur gulung di tangan kiri. Wajahnya tak lagi menampakkan ketakutan, melainkan ketenangan yang berbahaya, tenang seperti lautan sebelum badai. "Habisi dia!" teriak Jabrik, nadanya penuh kebencian. Seketika 3 preman maju bersamaan, masing-masing membawa balok kayu dan rantai besi. Mereka yakin pria tua itu akan roboh dalam sekali pukul. Tawa mereka bergema, meremehkan sosok penjual telur gulung yang dianggap tak lebih dari sampah jalanan. Namun dalam sekejap, tubuh Asep bergerak. Tusuk sate di tangannya berputar cepat, menusuk tangan salah satu preman hingga rantainya terlepas. Spatula besi ia ayunkan ke wajah preman lain, membuatnya terjerembab ke tanah sambil menjerit. Yang ketiga mencoba menyerang dari belakang, tapi Asep berputar cepat, menendang tepat di ulu hati. Preman itu terlempar, menghantam gerobak mie ayam di belakang. Orang-orang yang menonton terperanjat. Tidak ada yang menyangka seorang pedagang telur gulung tua mampu bergerak secepat itu. Jurus-jurusnya sederhana, tapi tepat sasaran. Setiap serangan seperti dituntun naluri pemburu yang sudah berpengalaman. Pedagang kecil yang biasa tertindas kini melihat secercah harapan. Bagong maju dengan geram, matanya melotot. "Dasar bangsat tua, berani sekali kau." Tubuh raksasanya menyerbu ke arah Asep, tinjunya sebesar batu melayang ke udara. Namun Asep tak bergeming, ia menunduk cepat, lalu menghantamkan spatula ke lutut Bagong. Raksasa itu meringis, goyah sejenak, sebelum Asep mendorong tubuhnya dengan pukulan telapak keras. Bagong jatuh terduduk, wajahnya merah padam menahan sakit dan malu. Jabrik yang melihat itu semakin murka. "Jangan main-main, hajar dia sampai mati," teriaknya. Puluhan anak buah preman mulai bergerak maju, lingkaran semakin menyempit, dan Asep kini terjebak dalam kepungan yang lebih besar. Namun matanya justru semakin tenang, seolah ia sudah menyiapkan diri untuk pertarungan panjang. "Aku sudah lama menahan diri," ucap Asep lirih, namun terdengar jelas di tengah riuh. "Hari ini, kalian akan belajar bahwa orang kecil yang kalian injak bisa berdiri lebih tinggi daripada kalian semua." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang menahan napas, bulu kuduk mereka meremang. Dan seketika itu juga, perkelahian besar pecah. Puluhan preman menyerbu, tapi Asep menyambut mereka dengan jurus-jurus silat yang selama ini ia pendam. Terminal Surabaya berubah menjadi arena pertarungan, di mana seorang pedagang telur gulung Parubaya melawan kawanan preman yang selama ini menguasai segalanya. Api perlawanan telah menyala, dan tidak ada jalan untuk kembali. Terminal Surabaya sore itu seperti baru saja diguncang gempa. Puluhan preman tergeletak berserakan di tanah, beberapa masih merintih, sebagian lagi tak sanggup bangun. Wajah-wajah mereka penuh luka lebam, sementara gerobak-gerobak pedagang yang tadinya ketakutan kini berdiri kokoh, seolah mendapat perlindungan tak kasat mata dari seorang pria Parubaya yang baru saja menunjukkan taringnya. Asep berdiri tegak,
napasnya teratur meski tubuhnya penuh keringat. Orang-orang yang bersembunyi mulai berani keluar. Ada yang bertepuk tangan lirih, ada pula yang menatap Asep dengan campuran kagum dan tak percaya. Seorang pedagang rokok berbisik pada kawannya, "Aku kira dia cuma tukang telur gulung biasa. Ternyata dia macan yang selama ini tidur." Suasana terminal yang biasanya dipenuhi rasa takut kini berubah. Ada secercah keberanian yang lahir dari sosok Asep. Namun kabar buruk tak bisa dibendung. Anak buah preman yang berhasil kabur berlari secepat mungkin menuju markas 5 Raja Preman di warung kopi kumuh dekat terminal. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat ketakutan. Bos, si Asep, pedagang telur gulung itu, dia bukan orang biasa. Anak-anak kita tumbang semua, Bagong juga kalah." Kabar itu membuat meja bergetar ketika Jabrik meninju permukaan kayu. "Apa kau bilang, Bagong kalah melawan tukang telur gulung?" Matanya melotot, urat di lehernya menegang. Bagong yang duduk di pojok, wajahnya masih lebam, hanya menunduk diam, malu bercampur geram. Ia tahu kekalahannya menjadi bahan ejekan, tapi di hatinya, ia sendiri tidak mengerti bagaimana pria tua itu bisa begitu mematikan. Tole si tikus licik terkekeh dengan nada mengejek. "Hahaha, ini menarik. Kalau benar si kakek itu hebat, maka semakin besar alasan untuk menghancurkannya di depan semua orang. Pedagang lain harus tahu kalau tidak ada yang bisa menyentuh kita tanpa bayar harga." Namun Ucok, sang otak dingin, mengangkat tangan, menghentikan gelak tawa. "Jangan remehkan dia," ucap Ucok pelan namun penuh wibawa. "Aku pernah lihat tatapan seperti itu, tatapan orang yang pernah hidup di dunia yang lebih keras daripada kita. Kalau dia bisa kalahkan Bagong dan puluhan anak buah hanya dengan peralatan dapurnya, berarti dia bukan pedagang biasa." Suaranya membuat semua orang terdiam, merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Keling, si pemangsa, menjilat bibirnya dengan senyum kejam. "Kalau begitu, kita buktikan. Aku akan menjadi orang pertama yang mengajaknya bermain. Biar dia tahu rasanya melawan penguasa terminal." Matanya berkilat seperti binatang buas yang menemukan mangsa. Namun Ucok hanya menatapnya tajam. "Tenang, kita akan hadapi dia, satu persatu. Dan pastikan seluruh terminal menonton saat ia dipermalukan." Sementara itu, di terminal, Asep kembali membereskan gerobaknya yang rusak sebagian. Pedagang-pedagang lain menghampirinya dengan mata berkaca-kaca, ada yang berterima kasih, ada pula yang memohon agar Asep berhati-hati. Asep hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Kemenangan kecil hari ini hanyalah pembuka. Esok, 5 Raja Preman akan turun tangan sendiri, dan darah pasti akan kembali tumpah di terminal. Malam itu terminal Surabaya masih ramai, lampu-lampu jalan berkelip samar di antara deru bas yang datang dan pergi. Orang-orang membicarakan satu nama dengan penuh kekaguman sekaligus ketakutan, Asep, tukang telur gulung yang berani menantang para preman. Namun ketenangan itu hanya sebentar, karena kabar segera menyebar bahwa Bagong, salah satu dari 5 Raja Preman, menantang Asep duel terbuka di tengah terminal. Begitu kabar itu tersiar, kerumunan mulai berkumpul. Para pedagang kecil, sopir angkot, kernet, hingga penumpang ikut berhenti untuk menonton. Mereka tahu pertarungan ini bukan sekadar adu otot, tapi taruhan besar antara keberanian rakyat kecil melawan tirani preman. Di kejauhan, Asep mendorong gerobaknya perlahan, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ia tahu, inilah saatnya menumpahkan amarah yang selama ini ia pendam. Bagong sudah menunggu dengan tubuh kekar dan wajah penuh amarah. Luka lebam di pipinya masih terlihat akibat kekalahan siang tadi, namun kini ia membawa sebilah besi panjang di tangannya. "Asep," teriaknya lantang, "kau pikir kau bisa mempermalukanku begitu saja? Malam ini, aku akan hancurkan kau di depan semua orang." Asep berhenti, meletakkan gerobaknya, lalu menatap Bagong dengan tenang. Suaranya datar, tapi menusuk. "Aku tidak pernah cari masalah, Gong. Kau dan gengmu yang selalu mengganggu orang kecil. Kalau malam ini kau mau coba, aku tidak akan mundur." Tangannya meraih sebatang tusuk sate dari wadah telur gulung, benda sederhana yang kini menjadi senjata mematikan di tangannya. Sorakan massa makin riuh. Ada yang berteriak mendukung Asep, ada pula yang khawatir Bagong benar-benar akan membunuhnya. Namun Asep tidak peduli, pikirannya sudah bulat. Dalam sekejap, Bagong menerjang dengan besinya, mengayunkan dengan kekuatan penuh. Suara dentuman keras terdengar ketika besi itu menghantam aspal,
tapi Asep sudah menghindar dengan gerakan cekatan. Tusuk sate di tangannya melesat, menggores lengan Bagong hingga berdarah. Amukan Bagong semakin menjadi. Ia mengayun, menendang, memukul, tapi setiap kali gerakannya dibaca Asep. Tubuh pria parubaya itu melenting dengan kecepatan mengejutkan, seolah pengalaman puluhan tahun bertarung kembali bangkit dari masa lalu yang suram. Bagong mulai kehilangan kendali, wajahnya dipenuhi keringat dan darah. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan kilat, Asep menangkis ayunan besi lalu memutar tubuhnya, menusukkan tusuk sate tepat ke pundak Bagong. Pria kekar itu berteriak kesakitan, lututnya jatuh ke tanah. Terminal hening seketika, hanya suara Bagong yang mengerang terdengar. Semua orang menahan napas, menyadari bahwa sang raja preman baru saja dipermalukan habis-habisan oleh seorang pedagang. Asep berdiri di atas tubuh Bagong yang terkapar, suaranya lantang menusuk malam. Ingat ini baik-baik, aku bukan pahlawan, aku hanya orang biasa. Tapi jangan pernah kalian injak lagi harga diri orang kecil di terminal ini. Suara sorakan membahana, dan malam itu, untuk pertama kalinya, para pedagang kecil merasa memiliki harapan. Tapi jauh di kejauhan, 4 raja preman lain hanya tersenyum tipis. Mereka tahu, ini baru permulaan. Kekalahan Bagong menjadi bahan pembicaraan seluruh terminal keesokan harinya. Di warung kopi, di pangkalan becak, hingga di dalam bus yang berhenti, nama Asep disebut-sebut dengan penuh rasa hormat. Para pedagang kecil berani tersenyum lagi, mereka merasa ada cahaya baru yang melindungi mereka. Namun bagi 4 raja preman lainnya, kekalahan Bagong adalah sebuah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Malam itu, di sebuah gudang tua dekat rel kereta, mereka berkumpul. Jabrik menghantam meja kayu dengan tinjunya hingga retak. Tidak bisa dibiarkan. Kalau kita diam saja, orang-orang akan menganggap kita lemah. Besok lusa, tidak ada lagi yang takut pada kita. Matanya merah menyala, penuh amarah yang membara. Keling hanya tertawa sinis, sambil merokok santai. Justru ini menarik. Kita tidak hanya harus mengalahkan dia, tapi membuatnya menderita. Biar semua pedagang kecil tahu, siapa yang berani melawan kita, hidupnya akan jadi neraka. Senyum bengisnya membuat suasana kian mencekam. Namun Ucok, yang dikenal paling licik, menggelengkan kepala perlahan. Tidak, kita tidak bisa menyerangnya begitu saja. Pria itu bukan orang biasa. Kau lihat sendiri, Bagong dibuat tak berdaya. Kalau kita gegabah, mungkin kita semua akan dipermalukan. Suaranya tenang, tapi membuat ketiga rekannya terdiam. Tole, kau punya cara? Tanya Ucok kemudian. Preman berkepala pelontos itu menyeringai. Ada, kita tidak usah langsung hadapi dia. Kita incar yang dia sayang. Gerobaknya, dagangannya, bahkan orang-orang di terminal yang membelanya. Biar dia hancur dulu dari dalam sebelum kita kirim satu di antara kita untuk meremukkannya. Rencana itu terdengar kejam, namun semua mengangguk setuju. Jabrik mengetukkan jarinya di meja, suaranya lantang. Baiklah, mulai malam ini kita akan buat Asep menyesal sudah berani menantang kita. Kita akan bakar gerobaknya, hancurkan dagangannya, dan jika perlu, kita siksa orang-orang yang berani berdiri di sisinya. Di sisi lain, Asep duduk di rumah. Kontrakannya yang sederhana, menatap tusuk sate yang masih berlumur darah kering dari pertarungannya dengan Bagong. Hatinya gelisah, ia tahu kemenangan semalam hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Ia bukan takut pada dirinya, melainkan pada pedagang lain yang bisa menjadi korban. Sementara itu, jauh di luar sana, langkah-langkah gelap mulai bergerak untuk menghancurkannya. Terminal Surabaya kini ibarat api dalam sekam. Di permukaan tampak tenang, tapi di baliknya, dendam 4 raja preman sudah menyala-nyala. Pertarungan belum selesai, ia baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Pagi itu, suasana terminal kembali terasa mencekam. Beberapa pedagang yang biasanya riang kini gelisah, wajah mereka pucat. Malam sebelumnya, gerobak seorang pedagang kopi ditemukan hangus terbakar, hanya menyisakan arang dan bau menyengat. Tidak ada yang berani bicara, tapi semua tahu ini ulah 4 raja preman yang ingin memberi peringatan pada Asep. Asep berdiri menatap sisa gerobak yang gosong. Pedagang kopi itu menangis terseduh, istrinya berusaha menenangkannya meski air mata ikut jatuh. Orang-orang hanya bisa terdiam, sebagian menunduk takut. Ini baru permulaan, bisik seorang kernet pelan, kalau Asep terus melawan, kita semua bisa jadi korban. Kata-kata itu menusuk hati Asep lebih dalam daripada luka fisik. Sore harinya,
Aksi teror berlanjut. Seorang penjual rokok ditendang hingga pingsan hanya karena berani menyebut nama Asep. Seorang anak kecil yang membantu ayahnya berjualan dipukul hingga lebam oleh preman mabuk. Setiap kali hal itu terjadi, para pedagang hanya bisa menatap ke arah Asep, seolah menaruh harapan sekaligus beban di pundaknya. Asep tahu, semua ini bukan sekadar ancaman, ini strategi. Ucok dan yang lain ingin menghancurkan moralnya, membuatnya merasa bersalah atas penderitaan orang lain. Di malam yang sunyi, ia termenung di depan gerobaknya, menggenggam tusuk sate yang kini terasa berat seperti beban dosa. Apa aku yang salah? Apa karena aku melawan, mereka jadi korban? Pikirnya, matanya berkaca-kaca. Namun bayangan masa lalu kembali datang. Wajah anak dan istrinya yang dulu jadi korban keserakahan preman muncul jelas di benaknya. Ia teringat sumpah yang ia ucapkan, tidak akan pernah membiarkan orang kecil diinjak lagi. Napasnya mengeras, air mata berganti dengan bara api yang menyala di matanya. Tidak, aku tidak boleh goyah. Kalau aku mundur sekarang, mereka akan semakin liar. Keesokan harinya, Asep berjalan keliling terminal, mendatangi satu persatu pedagang yang ketakutan. Ia menepuk bahu mereka, menatap dengan keyakinan. Aku tahu kalian takut, aku juga takut, tapi kalau kita diam, mereka akan terus injak kita. Percayalah, aku tidak akan biarkan kalian sendirian. Kata-kata itu membuat beberapa orang mulai berani mengangkat kepala, meski hati mereka masih diliputi gentar. Sementara itu, di markasnya, 4 raja preman tertawa puas mendengar kabar ketakutan para pedagang. Lihat, tidak lama lagi dia akan runtuh, kata Tole sambil meneguk arak. Namun Ucok hanya tersenyum tipis. Jangan senang dulu, justru saat orang terdesak, mereka bisa berubah jadi iblis. Kita harus siap kalau Asep bangkit lebih ganas dari sebelumnya. Dan benar saja, malam itu, Asep berdiri sendirian di tengah terminal yang sepi. Lampu jalan remang-remang, suara jangkrik bersahutan. Ia menatap kosong ke langit malam, lalu menggenggam erat sebatang kayu gerobaknya yang patah. Dalam hati ia berbisik, cukup sudah. Jika mereka ingin perang, aku akan bawa perang itu ke jantung mereka. Malam itu, udara terminal Surabaya dipenuhi hawa tegang. Teror demi teror telah meruntuhkan semangat para pedagang kecil, namun bukan Asep. Justru dari rasa sakit dan kehilangan itulah, lahir tekad baru. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap terminal, matanya menajam menatap setiap sudut. Malam ini, ia bukan lagi hanya pedagang telur gulung, ia adalah pemburu yang siap mengusir ketakutan dari sarangnya. Sasaran pertama sudah ia incar, sekelompok preman anak buah Jabrik yang sedang mabuk di warung kopi. Mereka tertawa keras, menghina nama Asep sambil memamerkan hasil palakan hari itu. Tanpa suara, Asep melangkah masuk. Warung hening seketika saat sosoknya muncul, membawa sebilah kayu gerobak yang sudah ia balut dengan kawat tajam. Malam ini, giliran kalian yang bayar, suaranya dingin, membuat bulu kuduk meremang. Salah satu preman bangkit sambil tertawa meremehkan. Hahaha, tukang telur gulung sok jago lagi. Mau mati, Pak Tua? Tapi sebelum tawa itu usai, kayu di tangan Asep melayang cepat, menghantam meja hingga pecah. Pecahan kayu beterbangan, darah berceceran ketika pukulan berikutnya mendarat tepat di rahang preman itu, membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Pertarungan singkat pun pecah. 3 preman menyerbu bersamaan, namun gerakan Asep begitu cepat, seolah tubuhnya sudah terbiasa dengan pertarungan jalanan sejak lama. Tusukan kayu berlapis kawat merobek lengan, pukulan siku menghantam perut, tendangan keras melumpuhkan satu persatu lawannya. Dalam hitungan menit, semua preman itu tergeletak di lantai warung, hanya suara rangan lemah yang tersisa. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, hanya bisa ternganga melihat kejadian itu. Namun sebelum ketakutannya menjadi kata-kata, Asep menatapnya lembut. Jangan takut, Bu, mereka tidak akan berani lagi malam ini. Kata-kata itu membuat si ibu meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena lega ada yang berani melawan. Berita tentang serangan balasan Asep menyebar cepat di terminal. Pedagang kecil yang tadinya putus asa mulai berani tersenyum, meski samar. Asep tidak diam, dia melawan mereka. Bisik seorang penjual nasi pecel, matanya berbinar. Rasa harapan yang sempat padam perlahan kembali hidup. Namun di markas mereka, 4 raja preman mendidih mendengar laporan anak buah yang pulang dengan tubuh penuh luka. Jabrik berdiri dengan urat menonjol di lehernya, menggebrak dinding gudang. Kurang ajar,
Dia berani serang anak buahku. Sementara Keling hanya tertawa kecil, hahaha, semakin menarik. Semakin dia melawan, semakin besar alasan kita untuk habisi dia di depan semua orang. Ucok, yang sejak awal paling berhati-hati, kini menatap tajam ke arah kawan-kawan. Jangan lagi kirim anak buah. Dia sudah bukan lawan mereka. Kali ini, salah satu dari kita sendiri yang harus turun tangan. Keputusan itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Satu hal jelas, perang antara Asep dan para raja preman kini tak bisa dihindari. Pagi itu terminal Surabaya mendadak gempar. Kabar cepat menyebar bahwa Jabrik, sang raja preman paling garang, menantang Asep duel terbuka di tengah terminal. Orang-orang segera berbondong-bondong, meninggalkan lapak dagangan mereka. Semua tahu, jika Bagong saja bisa tumbang, maka duel ini akan jadi lebih dahsyat, karena Jabrik dikenal buas, dengan tangan sebesar palu godam dan tubuh setinggi 2 meter. Asep datang perlahan, mendorong gerobaknya yang sudah penuh luka bekas pukulan dan bakar. Langkahnya tenang, namun tatapannya tajam seperti pedang. Ia berhenti tepat di hadapan Jabrik, yang berdiri dengan dada membusung, membawa rantai besi yang melilit di tangannya. Akhirnya kau datang juga, tukang telur gulung, ejek Jabrik, suaranya bergema memenuhi terminal. Kerumunan menahan napas, sebagian pedagang bahkan menutup wajah, tak sanggup membayangkan bagaimana tubuh kecil Asep akan dihancurkan raksasa itu. Namun Asep hanya tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk mencari mati, Jabrik. Aku datang untuk menunjukkan bahwa ketakutan pada kalian harus berakhir hari ini. Tanpa aba-aba, rantai besi melesat, menghantam udara dengan suara menderu. Asep melompat ke samping, tusuk sate panjang di tangannya menangkis gerakan brutal itu. Percikan api muncul ketika rantai mengenai besi di sekitar terminal, membuat penonton teriak histeris. Satu pukulan Jabrik sudah cukup untuk mematahkan tulang, tapi Asep bergerak cepat, menusuk kakinya dengan tusuk sate. Darah segar mengucur, namun Jabrik justru tertawa bengis. Pertarungan berlangsung sengit. Jabrik mengayun rantai seperti ular baja, memaksa Asep melompat, berguling, dan menghindar di antara kerumunan. Setiap kali rantai menghantam tanah, aspal terminal pecah dan berdebu. Namun Asep tidak hanya menghindar, perlahan, ia memancing Jabrik agar semakin marah, semakin ceroboh. Kau besar, tapi gerakanmu lamban, teriak Asep, menyalakan bara amarah lawannya. Hingga akhirnya, momen yang ditunggu datang. Rantai Jabrik terbelit pada tiang halte bus ketika ia mengayun terlalu keras. Dalam sekejap, Asep melompat mendekat, menghantam perut Jabrik dengan kayu gerobak yang diperkuat kawat tajam. Suara dentuman keras terdengar, tubuh raksasa itu terhuyung. Satu hentakan siku ke dagu membuat Jabrik jatuh berlutut, darah mengalir dari mulutnya. Kerumunan terdiam, seolah dunia berhenti sejenak. Asep berdiri di atas tubuh Jabrik yang tersungkur, wajahnya dingin. Inilah harga kesombonganmu. Kekuatan bukan untuk menindas, tapi melindungi. Kata-kata itu bergema, mengguncang hati para pedagang yang menyaksikannya. Sorakan pun meledak, menggema memenuhi terminal, seakan menegaskan bahwa ketakutan pada preman mulai runtuh. Namun jauh di sudut terminal, Keling, Tole, dan Ucok hanya berdiri memperhatikan. Senyum tipis tergambar di wajah mereka. Bagi mereka, kekalahan Jabrik bukan akhir, ini justru pembuka untuk rencana yang jauh lebih kejam. Dan Asep tahu, kemenangan hari ini hanyalah jalan menuju pertarungan yang lebih gelap. Kemenangan Asep atas Jabrik menjadi buah bibir di seluruh terminal. Para pedagang kini tak lagi hanya menatapnya dengan kagum, tapi mulai berani menyebut namanya dengan penuh keyakinan. Asep penyelamat terminal, bisik seorang ibu penjual nasi. Bahkan anak-anak kecil yang biasa berkeliaran mulai mengikuti gerobaknya, seolah ia pahlawan mereka. Namun di balik sorak-sorai itu, bahaya justru semakin dekat. Di gudang gelap, Ucok duduk bersila dengan tatapan tajam. Tidak seperti Jabrik yang mengandalkan otot, atau Bagong yang hanya tahu brutal, Ucok punya otak licik. Asep terlalu kuat kalau kita lawan dengan kekerasan, ujarnya pelan, membuat Keling dan Tole terdiam. Kalau singa sulit dikalahkan dengan taring, maka kita harus mencabut hatinya. Kita buat dia runtuh bukan karena pukulan, tapi karena kehilangan. Tole menyeringai kejam. Maksudmu, kita serang orang-orang yang dekat dengannya. Ucok mengangguk perlahan. Pedagang-pedagang kecil yang ia lindungi. Jika mereka jatuh satu persatu, Asep akan merasa semua ini salahnya. Rasa bersalah itu akan lebih mematikan daripada luka fisik. Suasana jadi mencekam,
hanya suara derik tikus di gudang yang terdengar. Keling yang haus darah langsung menyambar. Aku suka itu. Malam ini juga kita bisa mulai. Bakar lagi gerobak, hajar anak-anak kecil yang berkeliaran di terminal. Biar Asep sadar, setiap langkahnya membawa malapetaka. Senyumnya bengis, membuat udara makin dingin. Sementara itu, Asep duduk di rumah kontrakan, mendengar cerita dari seorang pedagang rokok yang diselamatkannya semalam. Bang, mereka nggak akan diam. Hati-hati, mereka bukan cuma kuat, mereka licik. Asep terdiam lama, menatap dinding yang mulai retak. Ia tahu kata-kata itu benar. Ucok bukan tipe yang maju duluan, dia adalah ular yang menyusup tanpa suara. Keesokan malam, teror kembali datang. Gerobak penjual nasi pecel ditemukan hancur, berantakan, sementara anak penjualnya ditemukan menangis dengan pipi lebam. Orang-orang mulai resah, beberapa bahkan menyalahkan Asep secara tidak langsung. Kalau dia nggak melawan, mungkin kita nggak jadi korban, bisik seseorang lirih. Kata-kata itu menusuk hati Asep lebih dalam daripada pisau. Namun di balik rasa bersalah itu, bara api kembali menyala. Asep menatap tusuk sate yang ia genggam erat, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ucok, aku tahu ini permainanmu. Kalau kau ingin menyentuh mereka, maka aku akan membuatmu menyesal seumur hidup." Ucok, di sisi lain, hanya tersenyum dingin saat mendengar laporan tentang keresahan para pedagang. "Bagus," katanya, "biarkan mereka ragu pada Asep. Saat waktunya tepat, dia akan sendirian. Dan itulah saat kita jatuhkan dia." Intrik licik itu kini sudah mulai bekerja, dan perang terminal memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Malam itu terminal Surabaya kembali menjadi arena ketakutan. Pedagang kecil enggan membuka lapak, beberapa bahkan memilih pulang lebih awal. Mereka takut akan serangan berikutnya setelah gerobak nasi pecel dihancurkan. Di tengah ketegangan itu, sebuah kabar mengguncang. Keling, raja preman paling haus darah, menantang Asep duel terbuka di pelataran parkir bus. Kerumunan mulai berkumpul, lebih banyak daripada duel-duel sebelumnya. Rasa takut bercampur penasaran membuat mereka nekat tinggal. Dari kejauhan, Keling melangkah dengan tatapan liar, tubuhnya penuh tato, dan di tangannya tergenggam golok besar yang berkilat memantulkan cahaya lampu jalan. "Asep," teriaknya garang, "kau pikir bisa kalahkan Bagong dan Jabrik lalu jadi raja di sini? Malam ini, aku akan bikin kau tinggal nama." Asep berdiri tegak di hadapannya, hanya membawa sebilah bambu tajam yang ia raut dari gerobaknya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh amarah. "Aku tidak pernah ingin jadi raja. Aku hanya ingin kalian berhenti menindas orang kecil. Tapi kalau kau paksa, aku tidak akan mundur." Suaranya menggema, membuat sebagian penonton bergidik. Pertarungan pun pecah. Keling menyerbu dengan kecepatan mengejutkan, goloknya mengayun membelah udara. Suara logam yang menghantam bambu terdengar keras ketika Asep menangkis. Dentuman itu berulang-ulang, setiap kali percikan api muncul, orang-orang berteriak ngeri. Keling mengamuk seperti binatang buas, serangannya liar tanpa henti, memaksa Asep mundur selangkah demi selangkah. Namun Asep bukan tanpa perhitungan. Ia membaca gerakan Keling, menunggu celah di balik amukan itu. Dan saat Keling mengayun terlalu jauh, Asep melompat ke samping, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan bambu runcing ke lengan lawannya. Darah muncrat, golok Keling terlepas dan jatuh bergemuruh ke tanah. Keling meraung, matanya merah penuh kebencian. Dengan tangan berdarah ia tetap mencoba menerkam Asep, tapi kali ini pria parubaya itu bergerak lebih cepat. Sebuah tendangan keras menghantam dada Keling, membuat tubuh penuh tatonya terhempas ke belakang hingga menghantam tiang bas. Dentuman keras membuat kerumunan menahan napas. Asep melangkah maju, menatap lawannya yang terkapar. "Kau sebut dirimu raja, tapi kau hanya pemburu darah. Malam ini, terminal ini bebas dari haus darahmu." Dengan sekali hentakan, bambu tajamnya menancap di tanah tepat di samping kepala Keling, tanda bahwa ia bisa menghabisinya tapi memilih untuk mempermalukan. Keling terisak, bukan karena luka, tapi karena harga dirinya runtuh di depan semua orang. Sorakan mengguncang terminal, lebih besar dari sebelumnya. Pedagang-pedagang kecil menangis lega, sementara Keling ditarik pergi oleh anak buahnya yang gemetar. Namun di kejauhan, Ucok dan Toleh hanya saling berpandangan. Kekalahan ketiga Raja Preman berarti satu hal, pertarungan terakhir semakin dekat. Dan Asep tahu, badai terbesar belum datang. Malam semakin larut, namun terminal Surabaya justru semakin riuh. Kekalahan Keling menjadi buah bibir,
tapi semua tahu badai belum berakhir. Dua raja preman tersisa, Ucok dan Tole, berjanji akan menuntaskan segalanya malam itu juga. Mereka berdua muncul bersamaan, langkah mereka berat seperti gemuruh, membuat kerumunan spontan mundur. Di tangan Ucok tergenggam rantai besi, sementara Tole membawa balok kayu besar. Asep berdiri sendirian di tengah pelataran terminal. Tubuhnya sudah penuh luka, keringat bercampur darah, namun sorot matanya tetap tajam. "Kalau kalian pikir aku akan mundur, kalian salah besar," ucapnya dengan suara parau namun tegas. Kata-kata itu disambut hening, lalu tepuk tangan kecil dari para pedagang yang mulai berani mendukungnya. Pertarungan dimulai. Ucok mengayun rantai besi, menciptakan suara berderik menyeramkan, sementara Tole menyerbu dengan balok kayu seperti hendak memecahkan kepala Asep. Dengan gesit, Asep menghindar, meski pundaknya sempat tergores rantai hingga berdarah. Nafasnya tersengal, tapi semangatnya membara. Ia tahu bukan hanya dirinya yang dipertaruhkan, tapi seluruh hidup pedagang kecil di terminal ini. Dalam kepungan dua lawan, Asep mengandalkan keberanian dan kecerdikan. Ia menyambar ember bekas air cucian bas, melemparkannya ke wajah Tole. Balok kayu nyaris meleset, dan saat itulah Asep melompat maju, menghantamkan lututnya ke perut Tole hingga pria besar itu terkapar dengan mulut berbusa. Ucok mengamuk, rantainya berputar semakin cepat. Satu hentakan keras nyaris mengenai kepala Asep, namun pria parubaya itu berhasil memutar tubuh dan meraih ujung rantai. Dengan sekuat tenaga, ia menarik rantai itu lalu membelitkan ke tiang parkir bas. Rantai tersangkut, Ucok berusaha melepaskan namun kalah cepat. Asep meluncurkan tendangan keras tepat ke wajahnya. Ucok terjengkang, darah mengalir dari hidungnya. Kerumunan meledak dalam sorakan. Semua orang berteriak nama Asep, sebagian bahkan menangis haru. Malam itu terminal menyaksikan bukan hanya tumbangnya 5 raja preman, tetapi lahirnya keberanian seorang pedagang kecil yang tak sudi lagi diinjak-injak. Ucok dan Tole ditarik pergi dalam keadaan babak belur, sementara Asep berdiri dengan tubuh goyah namun penuh wibawa. Asep menatap ke langit gelap. "Ini bukan soal aku, ini soal kita semua. Jangan pernah biarkan ketakutan membuat kita diam," ucapnya lantang. Para pedagang berlari menghampirinya, memeluknya, memberi tepukan, menangis bersama. Malam itu terminal Surabaya bukan lagi tempat penuh teror, tapi menjadi simbol kemenangan orang kecil. Dan sejak hari itu, terminal kembali aman. Pedagang tak lagi dipalak, sopir dan kernet bisa bekerja tenang. Nama Asep dikenang bukan sebagai pahlawan besar, tapi sebagai pedagang telur gulung yang berani melawan ketidakadilan. Ia tidak mencari kekuasaan, hanya ingin hidup damai. Namun keberaniannya menyalakan cahaya harapan bagi semua. Pesan moral, keberanian bukan tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang hati yang tidak mau tunduk pada ketidakadilan. Sekecil apapun kita, jika bersatu dan berani melawan penindasan, maka kejahatan tidak akan pernah menang.